Bab 221 Rahasia Zodiak. Hu Xiaoxian juga telah menemukan ide itu. Dia berkata, kita harus menghormati orang yang sudah meninggal, meskipun kita telah memperoleh banyak batu roh darinya, kita harus bersujud untuk memberi hormat kepada senior situ. Setelah itu, dia berlutut di tanah, dan bersujud kepada tablet itu 3 kali. Sebelum dia bisa berdiri lagi, dia mendengar suara derit dari beberapa peralatan yang sedang dinyalakan. Sial, gigi-giginya baru saja mulai bekerja. Qin Haodong menggendong anak kecil itu di tangannya dan mengulurkan tangan untuk memegang pinggang Hu Xiaoxian. Kemudian mereka bergegas keluar dari kabin batu itu. Ketika mereka menoleh ke belakang, tidak ada hal berbahaya yang terjadi di ruangan itu. Meja di bawah tablet itu bergerak ke kanan dan memperlihatkan sebuah pintu masuk. Pintu masuk itu terang di dalam, dengan beberapa tingkat yang terhubung di suatu tempat di bawahnya. Sepertinya ada dunia lain di sana. Qin Haodong melepaskan tangannya dari Hu Xiaoxian. Keduanya masuk ke dalam liang. Di bawah sana ada kabin batu lain, yang luasnya hampir 20 meter persegi. Di tengah kabin, ada futon, tempat seorang pria duduk dengan kaki disilangkan. Itu adalah Situ Zixing, tetapi tidak ada sedikit pun tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Dia sudah lama meninggal. Tepat saat perhatian mereka tertuju pada mayat Situ Zixing, mereka mendengar suara retakan. Pintu masuk telah sepenuhnya tertutup. Apa yang telah terjadi? Qin Haodong terkejut. Dia mengangkat tangannya dan menepuk ke arah pintu masuk. Bang! Pintu masuk itu bergerak diam. Qin Haodong mengulurkan tangan untuk memukulnya, dan terdengar seperti sesuatu yang terbuat dari logam. Ternyata pintu masuk itu telah disegel oleh sepotong baja besar. Ups, kita terjebak di sini, kata Qin Haodong. Saya akan mencobanya. Hu Xiaoxian berkata sambil mencabut pedang kilat ungu. Kilat ungu itu memotong papan baja besi di pintu masuk. Setelah bunyi berdenting yang jelas, tidak ada apa-apa selain titik putih kecil yang tertinggal di papan, tidak ada kerusakan lain. Saat itu, mereka mendengar seseorang berkata, jangan repot-repot, aku membuat pintu masuk dengan besi dingin yang kuat, kau tidak akan pernah bisa memecahkannya. Qin Haodong dan Hu Xiaoxian menoleh ke belakang dan melihat bayangan muncul di ruang bawah tanah lagi. Itu adalah Situ Zixing. Sekarang mayatnya tergeletak di samping, ini pasti rohnya yang tersisa. Senior Situ, mengapa kamu menjebak kami di sini? Tanya Qin Haodong. Kalian adalah orang-orang yang beruntung karena telah menemukan ruang rahasia yang kutinggalkan. Mengapa terburu-buru karena kalian sudah ada di sini? Sekarang duduk dan dengarkan, aku punya cerita untukmu. Setelah berkata demikian, dia menunjuk ke arah 2 futon di sudut tempat mereka duduk. Qin Haodong memikirkannya sejenak dan tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk terburu-buru. Ruang bawah tanah batu itu terlalu sulit untuk ditembus. Mereka tidak punya pilihan selain mendengarkan Situ Zixing berbicara terlebih dahulu. Dia mengajak Hu Xiaoxian duduk di futon. Situ Zixing tidak lebih dari sekadar roh kebajikan, tetapi dia juga duduk. Si kecil menatap roh kebajikan itu dengan penuh minat karena dia merasa itu cukup menarik. Senior Situ, jika ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada kami, silakan saja, kata Qin Haodong. Cerita ini agak panjang, dan saya akan mulai dengan ayah saya, Situ King. Situ Zixing berangsur-angsur dimulai. Ayahku adalah guru ke-42 Sekte Yiyuan, ia pernah dijebak oleh kultivator jahat, Goslot dari Gunung Meng, ia terluka parah dan melarikan diri ke daerah Liaodong. Dia berhasil lolos dari perburuan Goslord, tetapi pada saat yang sama dia terluka parah sehingga hampir mati, namun ternyata itu bukanlah akhir hidupnya, dia sangat beruntung telah bertemu dengan seorang pemburu di hutan. Pemburu itu menyembuhkan ayahku dengan darah rusa. Setelah sembuh, dia memberitahu pemburu itu bahwa dia bisa mengajukan permintaan apapun dan ayahku akan memenuhinya sebagai imbalan. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa pemburu itu orang yang begitu ambisius. Dia berkata ingin menjadi kaisar. Sebagai guru Sekte Yiyuan, ayahku adalah orang yang selalu menepati janjinya. Permintaan si pemburu telah melewati batas, tetapi ayahku berjanji kepadanya untuk mewujudkan keinginan si pemburu. Ayahku menggunakan 12 batu roh tingkat atas, ia memanfaatkan geomantik sungai dan gunung di luar batas, lalu membangun formasi naga yang bangkit untuk memelihara nadi naga si pemburu. Seorang pemburu, pembuluh darah naga di luar perbatasan. Qin Haodong sangat terkejut saat mendengarnya. Dia bertanya, Senior Situ, pemburu tanpa nama yang kamu bicarakan, apakah dia Nurhaci, Kaisar Mongolia? Benar, itu namanya. Situ Zixing melanjutkan, setelah ayahku membantunya, ia semakin beruntung dari hari ke hari. Akhirnya, ia berhasil menyatukan wilayah Liaodong. Sayang sekali ia meninggal muda, bahkan sebelum formasi naga bangkit mencapai puncaknya. Sebelum meninggal,
dia memohon kepada ayahku untuk menjadi Master Nasional Jurchen. Ayahku adalah seorang kultivator, dan dia tidak ingin terlibat dalam urusan-urusan yang vulgar, oleh karena itu, dia menolaknya. Namun, dia telah berjanji kepada pemburu itu bahwa dia akan terus memelihara nadi naga keluarganya dengan formasi naga yang bangkit, dan menjadikan keturunannya sebagai kaisar. Qin Haodong sangat terkejut. Dia pernah mendengar bahwa ada pembuluh darah naga di luar perbatasan Huaxia, dan sekarang ternyata itu benar. Situs Zaixing berkata, pemburu itu memiliki seorang putra bernama Hong Taiji. Pria itu cukup pintar, dia tahu bahwa formasi naga bangkit milik ayah saya adalah fondasi keluarganya, jadi dia berusaha keras untuk menyanjung ayah saya. Dia menawarkan posisi nasional kepada ayah saya tetapi ditolak lagi, kemudian dia menamai negara itu dengan nama ayah saya, yaitu Dinasti Qing. Astaga, dari situlah Dinasti Qing mendapatkan namanya. Ketika Qin Haodong berada di kelas sejarah, gurunya telah mengajarkannya tentang sejarah Dinasti Qing. Ia mengatakan Hong Taiji mengubah nama dinasti tersebut untuk melawan penolakan dari orang Tionghoa Han. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dinasti Qing bukanlah perpanjangan dari dinasti Jin, dan itu akan menjadi masa ketika semua orang memerintah diri mereka sendiri. Pernyataan itu langsung dipertanyakan oleh para siswa. Ada yang bertanya mengapa dia harus memilih aksara Qing dari sekian banyak aksara Huaxia. Mengapa dia harus mengambil kata Qing sebagai judulnya? Pertanyaan itu benar-benar membuat guru itu kembali ke masa lalu. Sekarang Qin Haodong akhirnya mendapatkan jawabannya. Gelar itu berasal dari nama Situ Qing, mendiang guru sekte Yuan. Situ Zaixing melanjutkan, kemudian kinaga yang berkumpul di sekitar formasi naga meningkat semakin tebal. Hong Taiji akhirnya menjadi presiden sesuai keinginannya. Rasa hormatnya kepada ayah saya tetap sama setelah ia naik tahta. Setiap tahun ia akan menyumbangkan sejumlah besar uang dan berbagai sumber daya kultivasi kepada sekte Yuan. Namun, manusia tidak berumur panjang seperti seniman kultivasi. Kita bisa hidup selama ratusan tahun sementara mereka hanya berumur puluhan tahun. Tak lama kemudian Hong Taiji meninggal dan keturunannya menggantikannya. Keberadaan sekte Yuan dan formasi naga bangkit menjadi rahasia yang disimpan di antara para kaisar dinasti Qing. Para kaisar lama hanya memberitahu penerus mereka tentang kami sebagai kata-kata terakhir mereka. Ketika Kang Qin naik tahta, dia membocorkan rahasia formasi naga yang bangkit secara tak terduga. Beberapa pendukung dinasti sebelumnya tahu bahwa dinasti Qing memiliki urat naga di luar batas. Banyak dari mereka yang mencarinya, berharap dapat menghancurkan urat tersebut. Kang Qi panik saat mendengar tentang kebocoran itu. Dia menemui ayahku di sekte Yuan, memintanya untuk memindahkan formasi naga yang bangkit ke ibu kota. Pria itu telah menghormati ayahku selama bertahun-tahun. Jadi ayahku berjanji padanya, dia membiarkan Kang Qi membangun istana musim panas di ibu kota dan menyegel 12 batu roh tingkat atas dalam status 12 zodiak. Begitulah cara mereka memindahkan formasi naga yang bangkit ke ibu kota secara diam-diam. Dengan nutrisi dari formasi naga yang bangkit, dinasti Qing bangkit seperti matahari di siang bolong, negara itu kuat, dan kaisarnya berumur panjang. Mendengar itu, Qin Haodong tahu bahwa pasti ada beberapa kejadian tidak disengaja yang terjadi. Kalau tidak, dinasti Qing tidak akan merosot. Seperti yang sudah diduganya, Situ Zaixing melanjutkan, kecelakaan terjadi ketika Kang Qi datang. Dia memilih putra ke-14 sebagai penerusnya, tetapi putra keempatnya mencuri mahkota setelah dia meninggal. Putra keempat, Yongzheng, memenjarakan pangeran ke-14 setelah ia naik tahta. Masalahnya adalah Kang Qi telah menceritakan semua rahasia tentang formasi naga yang bangkit dan sekte Yuan kepada putra ke-14-nya, dan Yongzheng tidak mengetahuinya. Pangeran ke-14 akan menceritakan rahasia itu kepada Yongzheng, tetapi ia tidak dapat menemuinya secara langsung. Pembuluh darah naga sangat penting sehingga ia tidak akan membiarkan orang lain menerima pesan itu. Setelah Yongzheng naik tahta, dia mendapati pemerintah menyumbangkan sejumlah besar sumber daya kepada sekte Yuan setiap tahun. Dia marah karena tidak tahu apapun tentang hubungan tersebut. Pada saat yang sama, dia menganggap sekte kami sebagai ancaman bagi negara karena kami memiliki terlalu banyak kekuatan. Jadi dia memanggil banyak kultivator kuat dan meracuni anggur sekte Yuan dengan obat bernama Power Dispersing Powder. Setelah semua persiapan, monster itu mengambil semua orang kuat dan membantai sekte Yuan. Mereka membunuh ayahku dan semua murid di sekte kami, bahkan semua monster peri. Situ Zaixing hanyalah seorang roh, tetapi saat dia berkata demikian, Qin Haodong dan Hu Xiaoxian dapat merasakan amarahnya yang meluap-luap dan amukan mautnya. Qin Haodong bertanya, "Senior Situ, lalu bagaimana kamu bisa selamat?" Situ Zaixing menghela napas dan berkata, "Saya terlahir berbakat dalam kultivasi, saya lebih baik daripada kebanyakan orang ketika saya masih muda dan merupakan jenius pertama di sekte ini. Ketika saya berusia 100 tahun, saya meninggalkan sekte Yuan untuk berusaha mencapai alam jiwa baru lahir. Saya membangun istana Zaixing di sini dan berlatih sendiri. Begitulah cara saya bertahan hidup. Saya telah menyendiri selama lebih dari 30 tahun, dan ketika saya keluar lagi, sekte Yuan telah musnah selama lebih dari beberapa dekade."
Saya sangat marah saat mendengar berita itu, jadi saya pergi ke ibu kota dan mencoba membunuh Yongzheng. Qin Haodong merasa informasi itu terlalu banyak untuk diprosesnya hari ini. Peristiwa itu mengejutkannya satu demi satu. Kematian Yongzheng telah menjadi misteri dalam sejarah. Ia meninggal pada usia 57 tahun, yang bukan usia yang sangat tua. Ia adalah pria yang sehat sampai hari kematiannya. Ada banyak cerita tentang bagaimana Yongzheng meninggal. Versi yang paling tersebar luas adalah ia dibunuh oleh Liu Xiniang. Sekarang ternyata ia memang dibunuh, tetapi pembunuhnya bukanlah Liu Xiniang, melainkan Situ Zhaixing. Hu Xiaoxian bertanya, "Senior Situ, apa yang terjadi kemudian?" Situ Zhaixing berkata, "Sekte Yiyuan membantu dinasti Qing, tetapi Yongzheng membunuh kita semua. Membunuhnya tidak akan melampiaskan amarahku, jadi aku memutuskan untuk menghancurkan nadi naga dan menghentikan mereka agar tidak terus berlanjut." Tetapi pada saat itu, para ahli yang disewa oleh Yongzheng tiba, meskipun aku telah mencapai alam jiwa baru lahir, aku gagal menghadapi mereka satu lawan satu, aku terluka parah tetapi aku telah mengambil kepala naga dari semua 12 zodiak. Tentu saja, Yongzheng tidak tahu tentang rahasia 12 zodiak, dia telah memindahkan semua pusat kekuatan di Istana Musim Panas, dan begitulah aku mendapatkan kesempatan itu, formasi naga bangkit didukung oleh 12 batu roh tingkat atas, setelah aku mengambil kepala naga itu, formasi itu hancur, begitu pula pembuluh darah naga. Saya telah diburu oleh sejumlah besar orang kuat, saya melarikan diri ke Senongjia, tempat yang jarang dijamah orang, saya kembali ke Istana Zhaixing, kalau ada yang menemukan saya menyusun 4 formasi di Istana Zhaixing, dan membangun ruang bawah tanah. Aku ingin orang-orang percaya bahwa istana di atas adalah istana terakhirku, jadi aku meninggalkan tungku 9 naga dan beberapa batu roh di luar untuk membingungkan musuh. Aku membuat peralatan yang sangat bagus di ruang bawah tanah untuk memastikan bahwa siapapun yang bersujud kepadaku tidak akan menjadi musuhku. Dan mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisanku di sini. Qin Haodong akhirnya memahami gambaran lengkap dari cerita tersebut. Hu Xiaoxian baru saja membuka ruang bawah tanah dan membiarkan mereka melihat tubuh Situ Zhaixing, namun, mereka masih terjebak di sini sekarang. Dia tidak bisa mengatakan apakah itu baik atau buruk. Situ Zhaixing melanjutkan, "Saya terluka parah, bahkan lebih parah dari yang saya bayangkan. Tak lama kemudian saya meninggal di dalam gua. Penyesalan terbesar saya adalah saya belum melihat bagaimana dinasti Qing sekarat." Bab 222 Warisan Sekte Yiyuan. Qin Haodong berkata, "Senior Situ, Anda tidak perlu menyesal, sudah lebih dari 300 tahun sejak Anda membunuh Kaisar Yongzheng dan lebih dari 100 tahun sejak dinasti Qing runtuh." Saat berbicara, dia juga mendesah dalam hatinya. Setelah kematian Yongzheng, Kaisar Qianlong menggantikannya. Sebelum Kaisar Qianlong, dinasti Qing telah menjadi kekaisaran yang perkasa. Bahkan ketika Kangqi berkuasa pada usia 8 tahun, kekaisaran tersebut dapat menciptakan zaman yang makmur. Dari periode akhir pemerintahan Qianlong hingga dinasti Qing, keadaan mulai memburuk. Ia memiliki total 17 putra, dan beberapa di antaranya adalah berlian mentah. Namun, setiap kali seorang putra mahkota terpilih, ia tidak akan berumur panjang. Alasan mengapa Jiajing akhirnya terpilih sebagai kaisar adalah karena tidak ada pangeran yang menonjol. Dia adalah yang terbaik di antara mereka. Tak perlu dikatakan lagi, setelah Jiajing, satu generasi lebih rendah dari generasi lainnya. Akhirnya seorang wanita tua yang memimpin pengadilan dari balik layar mendorong dinasti Qing langsung menuju kehancurannya. Dengan cara ini, hal itu benar-benar terkait dengan hilangnya pembuluh darah naga. Sangat disayangkan bahwa Situ Zhaixing melakukan hal itu, yang telah melukai banyak orang di Huaxia dan akhirnya diinjak-injak oleh tentara barat selama hampir 1 abad. Sudah lama sekali. Setelah Situ Zhaixing menghela napas, dia berkata dengan gembira, "Akhirnya, Sekte Yiyuan membalas dendam, jadi aku bisa memejamkan mata saat aku mati." Qin Haodong berkata, "Senior Situ, kami sudah mendengar ceritamu, haruskah kamu membiarkan kami keluar? Jika kalian ingin keluar dari sini, kalian hanya bisa mengandalkan diri kalian sendiri, aku tidak bisa membantu kalian." Situ Zhaixing berkata, "Saya tidak yakin apakah akan efektif untuk membatalkan pembuluh darah naga, jadi saya ingin memilih seorang penerus untuk menerima warisan saya. Jika dinasti Qing tidak jatuh, dia dapat terus membalas dendam untuk Sekte Yiyuan, bahkan jika dinasti Qing runtuh, dia akan mewarisi keterampilan Sekte Yiyuan ke generasi berikutnya, jadi saya menyiapkan ruang rahasia ini yang tidak memiliki pintu keluar." Hu Xiaoxian berkata dengan nada mendesak, "Tidak ada jalan keluar, maksudmu kita tidak bisa keluar dari sini sama sekali, bagaimana kita bisa membalas dendam?" "Tentu saja bukan tidak mungkin untuk keluar selamanya." Situ Zhaixing berkata, "Semua latihan Sekte Yiyuan kami adalah atribut api, dan ada teknik ilahi yang disebut Mata Phoenix. Selama Anda mendapatkan warisan Sekte Yiyuan dan berlatih Mata Phoenix hingga kesempurnaan kecil, Anda dapat melelehkan besi basal di pintu dan keluar secara alami." Hu Xiaoxian menghela napas,
ya Tuhan, butuh waktu berapa lama? Aku tidak peduli jika aku ingin membalas dendam. Kata Situ Zhaixing sambil menatap Hu Xiaoxian dan menggelengkan kepalanya. Kau sangat berbakat, tetapi sayangnya kau memiliki konstitusi tubuh atribut air yang tidak cocok untuk mewarisi keterampilan Sekte Yuan. Dia menatap Qin Haodong lagi. Awalnya, dia merasa heran. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya lagi. Aku telah hidup selama lebih dari 100 tahun, aku belum pernah melihat konstitusi tubuh atribut kayu yang begitu murni, sayangnya, itu tidak cocok untuk keterampilanku, sepertinya kalian berdua ditakdirkan untuk mati di ruang bawah tanah ini, aku masih memiliki 2 harta untuk diberikan kepadamu, tetapi sekarang tidak perlu sama sekali. Qin Haodong berkata, Senior Situ, jangan lupa bahwa kita punya 3 orang di sini. Setelah mendengarkannya, Situ Zhaixing teringat pada lelaki kecil di pelukan Qin Haodong. Setelah pemeriksaan yang cermat, kekuatan spiritualnya berfluktuasi dengan hebat. Ya Tuhan, gadis kecil ini adalah tubuh suci Suzaku, luar biasa, hebat sekali, tampaknya surga membantu Sekte Yuan, mata Phoenix akhirnya bisa diwariskan. Kemudian, Situ Zhaixing berkata, tubuh suci Suzaku adalah konstitusi tubuh terbaik untuk melatih keterampilan atribut api, sayangnya, gadis itu terlalu muda dan aku tidak punya banyak waktu lagi, sepertinya sudah terlambat untuk mengajarinya. Qin Haodong berkata, Senior Situ, kamu bisa mengajariku keterampilan itu, meskipun aku tidak bisa berlatih, aku bisa mengajari putriku. Baiklah. Itu ide yang bagus. Kemudian, Situ Zhaixing mengangkat tangannya, cahaya keemasan melesat ke otak Qin Haodong. Ia mewariskan metode kultivasi mata Phoenix kepada Qin Haodong secara langsung dengan rohnya. Namun setelah melakukan itu, tubuhnya menjadi lebih ilusi dan tampak seperti akan menghilang kapan saja. Qin Haodong merasa ada sesuatu yang muncul dalam benaknya, yang merupakan cara mengolah mata Phoenix. Situ Zhaixing berkata, nanti kamu bisa mengajari gadis kecil ini berlatih mata Phoenix, aku akan segera pergi dan aku harus memberitahumu sesuatu. Dia mengangkat jarinya, menunjuk ke sebuah kotak kayu di sudut, dan berkata kepada Qin Haodong, buka kotak itu. Qin Haodong mengambil kotak itu dan membukanya. Ada sebuah perunggu berbentuk naga di dalamnya. Selain itu, ada 2 permata berkilau di bawahnya. Permata itu hanya sedikit lebih besar dari kacang tanah. Kelihatannya seperti berlian, tetapi bukan berlian. Situ Zhaixing menunjuk kedua batu kecil itu dan mendesah dengan emosi. Dia berkata, ini adalah 2 batu cakrawala yang tidak sengaja aku peroleh, jangan remehkan benda-benda kecil ini, benda-benda ini benar-benar tak ternilai harganya bagi para seniman kultivasi, jika kamu memakainya di tubuhmu, kamu tidak hanya dapat menggandakan kecepatan kultivasimu, tetapi juga mencegahmu kehilangan akal sehat. Ini sepasang batu cakrawala, aku ingin menggunakannya untuk melamar adik perempuanku yang masih magang setelah aku mencapai alam jiwa baru lahir. Aku tidak menyangka bahwa aku akan berpisah dengannya selamanya setelah aku menyelesaikan pengasinganku. Sekarang kalian sudah menjadi sepasang kekasih, aku bisa memberikan batu cakrawala ini kepadamu. Melihat Situ Zhaixing yang mendesah karena emosi, Qin Haodong sempat membencinya. Karena dia menyukai adik perempuannya yang masih muda, mengapa dia tidak melamarnya karena usianya sudah lebih dari 100 tahun? Atau dia tidak akan mendesah di sini. Namun kemudian dia berpikir bahwa rentang hidup para kultivator jauh lebih lama daripada orang normal. Jika dia mencapai alam jiwa baru lahir, usianya tidak terlalu tua untuk menjadi 100 tahun. Hu Xiaoxian mengambil 2 batu cakrawala di tangannya dan menatap Qin Haodong dengan malu-malu. Namun, dia khawatir tidak bisa selalu memegang benda-benda kecil ini di tangannya karena benda-benda itu bukan cincin atau liontin. Situ Zhaixing seakan melihat pikirannya. Situ Zhaixing berkata, batu cakrawala sangat ajaib, dan kau tinggal menempelkan salah satunya di dadamu. Hu Xiaoxian mengeluarkan salah satu batu cakrawala dan meletakkannya di dadanya sesuai dengan kata-kata Situ Zhaixing. Akhirnya, dia langsung merasa dingin, lalu batu cakrawala itu menghilang. Dia membuka kerah bajunya dan mengintipnya diam-diam, hanya untuk melihat titik kecil berwarna-warni di dadanya. Seolah-olah itu adalah tanda lahir bawaan. Hebat sekali, terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Situ Zhaixing, Hu Xiaoxian menyerahkan batu cakrawala yang tersisa kepada Qin Haodong dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Ini. Qin Haodong berkata dengan malu, bisakah aku memberikan benda ini kepada putriku? Situ Zhaixing berkata, cintamu pada putrimu sangat berharga, tetapi sayangnya sifat alami batu cakrawala itu dingin, gadis ini adalah tubuh suci Suzaku, jika kamu memberikannya padanya, itu akan mencair dalam beberapa hari, itu tidak hanya tidak berpengaruh tetapi juga sia-sia. Oh, kata Qin Haodong, lalu langsung menekan batu cakrawala ke dadanya. Seperti situasi Hu Xiaoxian, batu cakrawala langsung berubah menjadi tanda warna-warni. Pipi Hu Xiaoxian memerah. Saat ini, dia merasa mereka berdua sangat cocok.
Kau harus menyimpannya dengan baik, aku menemukan batu-batu cakrawala dari sebuah relik kuno, batu-batu itu seharusnya lebih berguna daripada yang kukira, tapi aku tidak menemukannya. Kemudian, Situ Zaixing menunjuk ke perunggu berbentuk naga di dalam kotak dan berkata, ini adalah apa yang kuambil kembali dari istana musim panas, itu tidak terlalu berharga, yang terpenting adalah batu roh tingkat atas di dalamnya. Qin Haodong mengira benda itu bisa terjual setidaknya puluhan juta yuan saat dibawa ke pelelangan. Di mata lelaki tua itu, benda itu menjadi barang yang tidak berharga. Dia mengambil perunggu berbentuk naga di tangannya, mengamatinya dan berkata, Senior Situ, tidak bisakah kamu ditipu oleh orang lain? Perunggu berbentuk naga ini tidak memiliki ki spiritual. Bagaimana mungkin ada batu roh tingkat atas di dalamnya? Benda ini disegel oleh keterampilan rahasia Sekte Yiyuan kita, kata Situ Zaixing, kalau tidak, ki spiritualnya akan bocor, dan pasti sudah ditemukan oleh orang lain. Kemudian dia memberikan keterampilan rahasia membuka segel kepada Qin Haodong. Qin Haodong membuka segel. Perunggu berbentuk naga itu berbunyi klik dan terbagi menjadi dua bagian. Batu roh tingkat atas yang bersinar terlihat di udara. Pada saat yang sama, ki spiritual memenuhi seluruh ruang batu dalam sekejap. Ki spiritual dari batu roh ini ratusan kali lebih kaya daripada batu roh tingkat menengah. Itu seperti benda padat yang membuat Qin Haodong merasakan sakit yang tajam di kulitnya. Ki sejati dalam tubuhnya mengalir dengan kecepatan tinggi, dan hambatan alam pemurnian ki mulai mengendur. Bahkan tanpa mengambil inisiatif untuk menyerap ki spiritual, sangat efektif. Qin Haodong segera melihat harapan untuk menembus alam pemurnian ki. Namun, sekarang bukan saatnya untuk berkultivasi. Dia menekan dorongan batinnya dan menutup perunggu berbentuk naga. Wah, Sekte Yiyuan diwariskan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun, mata Phoenix adalah teknik ilahi. Kita harus membiarkan gadis kecil itu mempraktikkannya dengan baik dan jangan mengecewakanku. Ada makanan dan air di cincin penyimpanan ini, itu cukup untukmu. Aku akan pergi, aku berharap yang terbaik untukmu. Setelah Situ Zaixing mengatakan itu, tubuhnya menjadi tidak nyata, dan akhirnya menghilang ke udara. Qin Haodong dan Hu Xiaoxian menatap ke arah hilangnya dia, dan perasaan sedih muncul di hati mereka. Jangan bersedih, faktanya, dia telah meninggal lebih dari 300 tahun yang lalu, itu hanyalah gambaran spiritual dari pikirannya. Qin Haodong menepuk bahu Hu Xiaoxian, lalu membawanya dan si kecil ke depan tubuh Situ Zaixing. Dia tidak tahu taktik khusus apa yang digunakan lelaki tua itu. Meskipun dia telah meninggal selama lebih dari 300 tahun, tubuhnya terpelihara dengan baik dan tampak seperti sedang tidur. Mereka bersujud kepada Situ Zaixing. Qin Haodong mengambil cincin penyimpanan dari jari mayat itu dan memeriksanya. Dia menemukan ada banyak makanan dan air di dalamnya. Bahkan jika mereka terjebak di sini selama 3 atau 5 tahun, itu akan cukup bagi mereka untuk makan. Xiaoxian, simpan ini, kata Qin Haodong. Dia menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Hu Xiaoxian. Tidak, aku serahkan padamu. Meskipun Hu Xiaoxian tidak mengenal cincin penyimpanan, dia tahu itu adalah hal yang baik dan mengembalikannya kepada Qin Haodong. Simpan saja, aku sudah punya satu, kalau tidak, menurutmu dari mana asal barang-barangku? Qin Haodong meraih tangan Hu Xiaoxian dan langsung memasangkan cincin penyimpanan di jarinya. Kemudian dia mengajarinya cara menggunakan cincin penyimpanan. Anak muda, apakah kau sedang melamarku? Hu Xiaoxian menatap Qin Haodong dengan penuh kasih sayang di matanya. Baiklah. Qin Haodong baru menyadari bahwa dia telah memasangkan cincin penyimpanan di jari manis Hu Xiaoxian. Kita bisa menaruhnya di jari lainnya. Tepat saat dia hendak mengubah posisi cincin itu, Hu Xiaoxian mengepalkan tangannya dan menggerutu malu-malu. Tidak, sekarang kamu baru saja melamarku, aku berjanji, dan mulai sekarang, kamu akan menjadi lelakiku, kamu tidak akan dibiarkan menyesal. Nikahi dia, nikahi dia. Si kecil bertepuk tangan di samping Qin Haodong dan berteriak. Qin Haodong merasa malu. Anak-anak zaman sekarang terlalu banyak menonton TV. Ketika si kecil melihat lamaran itu, dia berteriak dan tidak memikirkan ibunya. Kemudian, Qin Haodong memasukkan jasad Situ Zaixing ke dalam cincin penyimpanan. Dia telah mendapatkan begitu banyak manfaat dari lelaki tua itu sehingga dia ingin mencari tempat yang indah untuk menguburkannya. Ketika semuanya telah selesai, dia memanggil anak kecil itu ke sisinya dan mulai mengajarinya berlatih teknik ilahi mata Phoenix. Hal yang paling mendesak adalah membiarkan si kecil berlatih mata Phoenix ke alam kesempurnaan kecil. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa keluar dari sini. Bab 223 Teknik Ilahi Tingkat Atas. Qin Haodong memahami mata Phoenix secara menyeluruh dan merasa takjub dalam hatinya bahwa Sekte Yiyuan, sebuah sekte dengan fondasi yang mendalam, memiliki teknik ilahi yang begitu kuat. Untuk mendefinisikan teknik ilahi, seseorang harus memulainya dengan asal-usul seniman kultivasi. Di dunia persilatan, para pendekar tidak mengenal ilmu sihir, sedangkan para penyihir tidak mengenal ilmu bela diri. Namun,
para praktisi kultivasi adalah ahli dalam kedua jenis ilmu ini. Meski begitu, bahkan untuk menampilkan ilmu sihir terbaik, seseorang harus mengaktifkan mantra terlebih dahulu, dan ini membutuhkan waktu yang lebih atau kurang. Namun, keadaan berubah setiap saat dalam pertempuran, dan tidak akan ada banyak waktu bagi seseorang untuk mempersiapkan mantra. Akibatnya, banyak penyihir hebat tewas karena dibunuh. Karena itu, seniman kultivasi lebih memilih harta karun ajaib daripada seni sihir karena mereka dapat mengendalikan harta karun ajaib dengan kemauan mereka, yang akan memakan waktu lebih sedikit. Seperti menggunakan senjata api, yang memerlukan pengisian ruang, bidikan, dan pelepasan penghalang senjata sebelum menembak, persiapan juga diperlukan saat menampilkan seni sihir. Namun, menggunakan harta karun ajaib semudah dan secepat bertahan dengan pedang. Dibandingkan dengan kedua seni tersebut, teknik ilahi memiliki kelebihan yang unik. Yaitu, ketika seseorang menguasainya, itu akan menjadi kekuatannya sendiri, dan dia dapat menggunakannya kapan saja dan semudah menggunakan keempat anggota tubuhnya. Selain itu, begitu seseorang mulai berlatih teknik ilahi, kekuatan teknik tersebut akan tumbuh seiring peningkatan level kultivasinya, karena itu, teknik tersebut sedikit jumlahnya baik dari segi jenis maupun kuantitas. Terutama latihan yang berhubungan dengan mata, sangat langka sehingga Qin Haodong belum pernah melihatnya selama 500 tahun di dunia kultivasi. Secara kebetulan, mata Phoenix adalah jenis yang persis seperti ini. Itu bisa dianggap sebagai teknik ilahi tingkat atas di antara semuanya, dan seseorang dapat membakar kekosongan setelah ia menguasainya dengan baik. Bagi Tang Tang, itu adalah kesempatan besar untuk mendapatkan mata Phoenix karena ia hanya membutuhkan teknik yang cocok dengan tubuh suci Suzaku yang telah terbangun. Setelah mempelajari semua poin penting dari mata Phoenix, Qin Haodong berkata kepada Tang Tang, "Tang Tang, aku akan mengajarimu teknik ilahi api. Berjanjilah padaku, kau akan mempelajarinya dengan giat, atau kita akan terjebak di sini dan tidak bisa pulang." "Tapi, Papa, kamu pernah bilang kalau kita tidak bisa menggunakan api sesuka hati, bukan?" tanya gadis kecil itu. "Ya, tapi itu tidak dalam kondisi khusus. Sekarang, kita terjebak di sini dan kita harus menggunakan api untuk keluar. Kalau begitu, mengapa kamu dan Bibi Xiaoxian tidak mempelajarinya sendiri? Karena kami tidak secerdas kamu dan kurang efisien dalam belajar, cepatlah, Tang Tang, teman-temanmu pasti sudah menunggumu kembali ke sekolah sekarang." Dengan wajah serius, Tang Tang menjawab, "Baiklah, Papa, tolong ajari aku akan belajar dengan giat dan segera membawamu pulang." Setelah meyakinkan gadis itu, Qin Haodong mulai mengajarinya poin-poin penting dalam mempelajari mata Phoenix sedikit demi sedikit. Tidak mengherankan bahwa dengan memiliki tubuh suci Suzaku, Tang Tang memiliki bakat untuk mempelajari teknik tersebut dan menguasainya dengan cepat. Setelah itu, ia perlu mengolahnya lagi, dan ketika ia mencapai tingkat penyelesaian kecil, ia dapat membuka pintu tersebut. Sementara gadis itu duduk di samping sambil berlatih, Qin Haodong menoleh ke belakang dan berkata kepada Hu Xiaoxian, "Kita jarang bisa mendapatkan batu roh tingkat atas, jadi, mari kita luangkan waktu untuk berlatih dan meningkatkan kultivasi kita." Alasan utama dia pergi ke Senongjia adalah untuk menerobos alam pemurnian Qi, dan sekarang, saatnya untuk mencobanya. Duduk di tanah dan menyilangkan kaki, Qin Haodong, Hu Xiaoxian, dan Tang Tang membentuk segitiga. Qin Haodong mengeluarkan perunggu berbentuk naga, membukanya, dan meletakkan batu roh di tengah-tengah mereka. Ki spiritual yang kaya segera memenuhi ruang batu. Qin Haodong memejamkan mata dan mengalirkan Longevity of Emperor Greenwood ke dalam dirinya. Dibandingkan dengan teknik lain, teknik untuk seniman kultivasi memiliki lebih banyak keuntungan tetapi juga membutuhkan lebih banyak ki spiritual. Oleh karena itu, dia belum mampu menembus level dasar. Namun, sekarang, dengan ki spiritual yang cukup di sana, segalanya menjadi sederhana. Saat Qin Haodong mengalirkan ki sejati, ki spiritual di sekitarnya semuanya mengalir kepadanya seperti sungai yang mengalir ke laut karena gravitasi. Untungnya, batu roh dapat memberinya ki spiritual yang tak terbatas saat ini. Setelah ki asli mengalir melalui orbit kosmiknya 3 kali, Qin Haodong mendengar suara retakan kecil di benaknya, dan ki asli di dantiannya tampak mendidih dan tumbuh 10 kali lebih kuat, yang sangat memperkuat auranya. Akhirnya, aku selesai membangun fondasiku. Qin Haodong menghela napas lega. Setelah mencapai level itu, kultivasi menjadi hal yang sederhana, dan dia dapat meningkatkan kultivasinya dengan meminum ramuan, meskipun itu akan kurang efisien. Dia membuka matanya dan mengamati Tang Tang, yang asyik berkultivasi dan dalam kondisi stabil. Dia kemudian menoleh untuk melihat Hu Xiaoxian dan mendapati kultivasinya meningkat pesat dan dia telah mencapai level ketiga kekuatan tersembunyi dan masih terus mengalami kemajuan. Dengan batu cakrawala di sekitarnya, Hu Xiaoxian tidak hanya dapat berkultivasi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, tetapi juga tidak perlu khawatir tentang penyimpangan Qi. Dengan demikian, dia dapat berkonsentrasi penuh pada peningkatan. Akan tetapi,
Ketiganya yang berkultivasi di waktu yang sama menghabiskan banyak ki spiritual, yang menyebabkan batu roh itu sedikit menyusut. Kesempatan seperti ini jarang terjadi, aku harus meluangkan waktu untuk berlatih. Qin Haodong menghela napas dalam-dalam dan memejamkan matanya lagi. Karena ki spiritualnya mencukupi, kultivasinya meningkat pesat, dan dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, dia terbebas dari penyimpangan ki bahkan tanpa batu cakrawala. Tingkat pertama kekuatan tersembunyi, tingkat kedua. Ketika dia mencapai tingkat kelima kekuatan tersembunyi, waktu yang lama telah berlalu, dan saat dia hendak melanjutkan kultivasinya, dia tidak dapat menemukan jejak ki spiritual di udara seolah-olah telah terkuras habis. Dia berhenti berkultivasi dan mendapati batu roh di depannya telah menghilang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Meskipun batu roh tingkat atas itu hebat, batu itu akan dikonsumsi. Meskipun demikian, ia tetap gembira karena telah mencapai level kelima kekuatan terselubung dari level ke-9 kekuatan terbuka, suatu kecepatan yang dapat membuat pendekar lain tergila-gila karena cemburu. Bukan hanya dia, tetapi juga Hu Xiaoxian telah membuat kemajuan yang luar biasa. Dia telah mencapai level kelima kekuatan tersembunyi dari level kedua kekuatan tersembunyi. Saat ini, dia sepertinya merasakan hilangnya ki spiritual, jadi, dia juga berhenti berkultivasi. Tidak dapat dipercaya, saya telah berkembang pesat. Tidak dapat tetap tenang seperti Qin Haodong, Hu Xiaoxian sangat gembira dengan kekuatan yang diperolehnya karena agak sulit untuk maju ke setiap level kekuatan rahasia yang lebih tinggi, dan mungkin butuh waktu bertahun-tahun bagi orang lain untuk mencapainya. Namun, hanya beberapa hari setelah dia bertemu Qin Haodong, dia meningkatkan kekuatan tersembunyinya ke tingkat kelima dari tingkat pertama, dan semua orang akan kagum dengan berita itu jika mereka mendengarnya. Dia ingin menangis karena bahagia namun menahan kegembiraannya saat melihat Tang Tang masih berkultivasi. Lengannya melingkari leher Qin Haodong, dia mencium pipinya dan berkata dengan suara rendah, "Haodong, aku berhasil, level kelima dari kekuatan tersembunyi." Ya, seharusnya begitu, lagi pula, kita telah menghabiskan seluruh batu roh tingkat atas. Qin Haodong membelai wajahnya yang halus dan berkata dengan nada menggoda, "Aku telah membuat lebih banyak kemajuan daripada kamu, dan sekarang, aku berada di tingkat kelima kekuatan tersembunyi, jadi, kamu tidak dapat menjatuhkanku dengan mudah lagi." Benarkah? Hebat. Hu Xiaoxian merasa senang dengan peningkatan Qin Haodong dan terus berkata, "Baiklah, aku akan mencoba menarik perhatianmu." Sambil berkata demikian, dia menarik raba bajunya lebih rendah, memperlihatkan tulang selangka dan belahan dadanya yang seksi. Dengan baik, Qin Haodong merasakan hidungnya panas dan segera mengganti topik pembicaraan. "Aku bertanya-tanya sudah berapa lama kita berkultivasi di sini." Mendengar kata-kata itu, Hu Xiaoxian melepaskan cengkramannya dan memeriksa waktu di telepon. "Ya ampun, sudah 5 hari." Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia melanjutkan, "Sudah lama sekali. Aku bertanya-tanya apakah Lei Tianrui dan yang lainnya baik-baik saja sekarang." Terjebak dalam formasi ilusi, Lei Tianrui dan rekan-rekannya tidak memiliki persediaan air atau makanan. "Jangan khawatir, mereka tidak akan mati," jawab Qin Haodong, "tidak ada gunanya khawatir karena kita tidak bisa keluar sekarang." Setelah berkata demikian, dia berdiri untuk meregangkan tubuhnya, menutup perunggu itu, dan menyegelnya dengan mantra. Meskipun tidak ada lagi batu roh tingkat atas di dalamnya, sebagai salah satu dari 12 kepala hewan perunggu zodiak Tiongkok, benda itu masih bernilai puluhan juta yuan. "Ngomong-ngomong, kudengar ada perunggu berbentuk naga di Museum Treasure Island, sama seperti yang ada di tanganmu, mana yang palsu?" Qin Haodong menjawab, "Keduanya adalah barang antik asli, tetapi yang ada di museum tidak memiliki batu roh di dalamnya dan seharusnya dibuat ulang setelah yang ini disita oleh senior situ." Saat dia berkata demikian, tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya. Di samping perunggu berbentuk naga, kepala hewan perunggu zodiak Cina yang lain juga pasti memiliki batu roh tingkat atas yang tersegel di dalamnya. Jika dia bisa memperoleh batu roh tersebut, dia akan lebih maju dalam kultivasinya. Akan tetapi, inilah yang perlu ia pertimbangkan kemudian, dan apa yang perlu ia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana cara keluar dari sana. "Haodong, aku sangat lapar, ayo kita makan sesuatu." Keduanya akhirnya merasa lapar setelah 5 hari berkultivasi meskipun selama periode itu metabolisme tubuh mereka berada pada tingkat rendah. Saat Hu Xiaoxian mengucapkan kata-kata itu, dengan tekad yang kuat, beberapa daging kering dan air jernih muncul di hadapan mereka. Dia sekarang berada dalam elemennya saat menggunakan cincin penyimpanan dan sangat menyukainya karena dia merasa seperti membawa gudang bergerak bersamanya, dan gudang ini dapat menjaga barang-barang di dalamnya tetap segar untuk waktu yang lama. Sayangnya, makanan yang disiapkan si Kong Zaixing adalah jenis yang sama, yang ada hanya daging dan air. Saya tidak ingin memakannya, bagaimana kalau mencoba makanan yang saya bawa? Sebelum datang ke sana, Qin Haodong telah mempersiapkan diri dengan baik, dan dengan tekad yang kuat, berbagai jenis hidangan dan bir muncul di hadapan mereka.
Cincin penyimpanan seperti ruang tiga dimensi tanpa basis waktu, dan benda-benda di dalamnya akan sama seperti saat dimasukkan. Oleh karena itu, hidangan yang dikeluarkan Qin Haodong sangat panas. Baunya harum sekali, Papa, aku lapar. Ketika Qin Haodong dan Hu Xiaoxian hendak memakan makanannya, Tang Tang juga selesai berkultivasi. Mendengar suara Tang Tang, Qin Haodong menoleh ke belakang dan mendapati bahwa matanya telah berubah total dari sebelumnya. Pupil matanya kini tampak seperti dua nyala api yang berkobar di matanya, dan begitu menyilaukan sehingga Qin Haodong hampir tidak berani menatap langsung ke arahnya. Namun, itu terjadi hanya dalam sedetik, dan dengan sekejap matanya, api di matanya mengecil dan menghilang dengan cepat. Oleh karena itu, matanya menjadi besar dan imut lagi, tetapi jika seseorang memperhatikannya lebih dekat, dia akan menemukan bahwa masih ada api yang menyala-nyala sekecil jarum di masing-masing matanya. Tang Tang, kamu berhasil. Qin Haodong sangat terkejut. Meskipun dia tidak berlatih mata Phoenix, dia sangat mengenalnya. Oleh karena itu, dia dapat mengatakan bahwa Tang Tang telah mencapai alam penyelesaian kecil berdasarkan statusnya. Menurut catatan yang ditinggalkan oleh Si Kong Zixing, bahkan murid paling berbakat dari Sekte Yi Yuan akan membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk mencapai penyelesaian kecil mata Phoenix. Qin Haodong tidak menyangka bahwa Tang Tang hanya membutuhkan waktu 5 hari untuk mencapainya. Memang benar orang yang memiliki tubuh suci Suzaku memiliki bakat untuk berkultivasi. Papa, aku ingin makan iga. Tang Tang meneteskan air liur saat melihat sepiring iga asam manis. Dia lebih tertarik pada makanan daripada bercocok tanam. Hu Xiaoxian berkata, mari kita makan sesuatu dulu, kita bisa bicara tentang kultivasi nanti. Mereka bertiga duduk melingkar dan menikmati makanan mereka. Setelah selesai makan, Qin Haodong menunjuk ke besi tua berusia ribuan tahun yang menghalangi jalan keluar dan berkata kepada Tang Tang, Tang Tang, cobalah, lihat apakah kamu bisa menghancurkan besi itu. Bab 224. Seorang pria yang tidak berterima kasih. Papa, bolehkah aku menggunakan api sekarang? Tanya Tang Tang. Ya, kamu bisa menggunakannya saat aku menyuruhmu. Hebat, akhirnya, aku bisa menggunakan api sekarang. Tang Tang berteriak kegirangan, dan dua nyala api kemasan muncul di matanya, menyala dan melompat liar. Akhirnya berubah menjadi dua untayan api di udara dan melesat ke arah besi yang menghalangi jalan keluar. Di bawah tembakan mata Phoenix yang dilepaskan Tang Tang, balok besi sekitar 1 meter kubik terpotong dari penghalang padat seperti tahu yang dipotong dengan pisau dan langsung jatuh ke tanah. Melihat api yang dilepaskan Tang Tang masih ganas seperti sebelumnya dan membakar bagian atas gua, Qin Haodong buru-buru berteriak untuk menghentikannya, berhenti, Tang Tang, sudah cukup. Baiklah. Tang Tang menjawab dengan enggan, tetapi tetap menarik api yang dilepaskannya. Api itu kembali ke matanya dan menghilang perlahan setelah melompat selama 2 detik. Hu Xiaoxian tercengang oleh kekuatan mata Phoenix. Dia telah mencoba menghancurkan besi itu, yang begitu kuat sehingga bahkan pedang kilat ungu miliknya tidak dapat merusaknya sedikitpun. Namun, Tang Tang menghancurkannya dengan mudah. Qin Haodong mengungkapkan perasaannya. Karena Tang Tang telah mencapai penyelesaian kecil mata Phoenix, api yang dilepaskannya berubah dari api bawaan menjadi api samadhi sejati dan sangat dekat dengan yang terakhir. Papa, bagaimana, apakah aku pintar? Tang Tang menangis riang. Tentu saja, kau sangat brilian. Qin Haodong lalu menambahkan, tapi ingat, jangan gunakan Eyes of Phoenix tanpa izinku. Baiklah, aku mengerti. Tang Tang menjawab dengan patuh. Papa, kapan kita bisa pulang? Aku kangen ibu sekarang. Kalau begitu, ayo pulang sekarang. Perjalanan mereka di Senongjia berakhir dengan memuaskan, dan mereka semua menyelesaikan misinya dan memperoleh banyak manfaat, jadi, sudah waktunya untuk kembali. Setelah menyelesaikan pidatonya, Qin Haodong mengumpulkan perunggu berbentuk naga dan balok besi yang jatuh ke dalam cincin penyimpanannya. Bahkan tanpa batu roh tingkat atas, perunggu berbentuk naga tetap merupakan harta yang berharga, dan besi bahkan lebih berharga untuk membuat senjata, jadi, dia membawa keduanya bersamanya. Ketiganya berjalan keluar dari ruang bawah tanah dan tiba di formasi tempat Lei Tianrui dan yang lainnya terjebak. Lei Tianrui dan 4 orang lainnya tergeletak di tanah, hampir tidak bernapas, tanpa energi untuk menghargai harta karun di sekitar yang disebabkan oleh ilusi. Orang-orang biasa akan mati dalam 3 hari tanpa makanan dan air, namun kelima orang ini bertahan hidup karena mereka adalah pejuang. Karena kelaparan, mata mereka menjadi cekung, wajah mereka pucat, dan mereka tidak memiliki kekuatan. Saat Qin Haodong mengangkat tangannya dan menepuk dinding tempat mata formasi berada, formasi itu pun hancur. Ia mengambil papan formasi dan bendera formasi, yang bahannya sangat langka. Ia ingin menyimpan kedua benda ini untuk digunakan nanti dalam mendirikan formasi, yang merupakan keahliannya. Setelah Phantom Magic Field hancur, Lei Tianrui dan yang lainnya segera melihat Qin Haodong, Hu Xiaoxian, dan Tang Tang. Melihat ketiganya bersinar dengan kekuatan yang memancar,
mereka segera berkata dengan nada lemah, "Air, beri aku air." Menghadapi orang-orang yang telah melakukan banyak hal buruk tetapi juga merupakan teman-temannya, Hu Xiaoxian masih mengeluarkan beberapa botol air dan memberikan masing-masing satu kepada mereka. Setelah mereka mendapat air, mereka langsung meminumnya sekaligus tanpa ragu, dan dengan gizi yang diberikan air itu, mereka langsung tampak bersemangat. "Xiaoxian, apakah kamu punya makanan? Cepatlah, berikan kami sedikit." Setelah tidak makan apapun selama 5 hari, mata Lei Tianrui berwarna hijau karena lapar. Dibesarkan dalam keluarga kaya, dia tidak pernah menderita seperti ini. Hu Xiaoxian mencibir. "Jadi, kamu tidak takut kami akan mengambil harta karun dan gulunganmu sekarang?" Sampai saat itu, Lei Tianrui menyadari sesuatu. Dia berteriak dengan marah sambil melotot ke sekeliling. "Di mana harta karunku, gulunganku, ramuanku?" Sebagai seorang pembangun formasi, Zhao Qianpun menemukan petunjuk untuk semua hal itu. Dia berkata, "Tenanglah, bos, itu semua adalah ilusi, kita baru saja jatuh ke dalam medan sihir hantu." Phantom Magic Field yang dibuat oleh si Kong Zixing memang kuat dengan fungsi tambahan untuk menciptakan ilusi. Terjebak di sana, Lei Tianrui bermimpi mendapatkan harta karun tersebut tetapi tidak bisa keluar, dan akhirnya pingsan karena kelaparan. Lei Tianrui merasa kenyataan itu tidak dapat diterima dan berteriak marah lagi. "Ilusi? Maksudmu semuanya ilusi, tapi bagaimana, kita pasti telah menemukan sesuatu, bukan?" "Sudahlah, berhentilah bermimpi, ini sama sekali bukan harta karun," kata Hu Xiaoxian, "melainkan sebuah gua milik seorang kultivator yang sudah meninggal, tidak ada harta karun di sana." "Ya, ada, kau pasti menyembunyikannya di suatu tempat, tunjukkan padaku." Sambil berkata demikian, Lei Tianrui menyerbu ke arah Hu Xiaoxian sambil mengangkat tangannya, seakan-akan hendak menggeledah tubuhnya. Hu Xiaoxian tidak tahan lagi terhadap Lei Tianrui dan menendangnya hingga melayang. Lei Tianrui terbentur tembok dan jatuh ke tanah, yang juga membuatnya sedikit terbangun. Akhirnya dia tersadar dan jatuh ke tanah. "Xiaoxi, tolong maafkan dia baru saja kehilangan kendali," kata Zhao Qianpun. "Apakah kamu punya makanan? Tolong beri kami sedikit, kami sangat lapar." Dia sangat pintar saat mengetahui bahwa Hu Xiaoxian pasti membawa beberapa makanan karena dia masih terlihat bersinar setelah 5 hari di dalam gua. "Maaf, aku juga tidak punya makanan, kami sudah makan ramuan ini." Dia telah setuju dengan Qin Haodong bahwa mereka akan merahasiakan warisan dan cincin penyimpanan dan akan memberitahu yang lain bahwa mereka selamat karena beberapa ramuan yang diambil Qin Haodong dari ruang ramuan. Mereka akan memberikan penjelasan yang sama kepada para pejabat. Hu Xiaoxian menyerahkan ramuan itu kepada kelima orang itu, yang langsung menelannya tanpa ragu-ragu. Ramuan ini dibuat langsung oleh si Kong Zixing dan sangat berkhasiat meskipun sebagian khasiatnya telah hilang seiring berjalannya waktu. Setelah meminum ramuan itu, kelima orang itu tidak lagi merasa lapar, melainkan malah merasa kembali bertenaga. Setelah mengalirkan ki sejati di dalam dirinya, Lei Tianrui merasa dirinya berada di puncak statusnya, yang juga memberinya keberanian. Dia mengamati Qin Haodong, Hu Xiaoxian, dan Tang Tang dan mencurigai mereka mencuri harta karunnya. "Ayo kita masuk dan memeriksa bagian dalam." Dia menatap tajam ke arah Qin Haodong dan membawa beberapa orang masuk lebih dalam ke dalam gua. Setelah memeriksa sekeliling dengan saksama, dia tidak menemukan apapun kecuali ramuan di ruang ramuan. Tidak seperti Qin Haodong, dia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan dan dapat membedakan khasiat dan efek ramuan-ramuan itu, yang karenanya tidak berguna baginya. Dia tidak berani meminumnya karena takut akan dibunuh. Dia bisa menerima kenyataan bahwa dia harus pulang tanpa membawa apapun. Sambil menatap Hu Xiaoxian dan Qin Haodong, dia berkata, "Karena gua ini ditinggalkan oleh seorang kultivator, pasti ada harta karun di dalamnya, dan kalian berdua menyembunyikannya. Kami datang ke sini bersama-sama, kalian tidak bisa menyimpan harta karun itu sendiri, kalian harus membaginya dengan kami. Kau sudah melihatnya, tidak ada yang lebih berharga dari harta karun, apa yang bisa kau dapatkan darinya," kata Hu Xiaoxian. "Aku tidak akan yakin kalau aku belum menggeledah tubuhmu," kata Lei Tianrui sambil menunjuk ke arah Qin Haodong. Terutama tas punggungnya, kurasa dia menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Ekspresi Hu Xiaoxian berubah, dan dia berkata, "Menurutmu siapa dirimu, Lei Tianrui? Bahkan jika kami telah memperoleh sesuatu di sini, mengapa kami harus membaginya denganmu? Siapa yang memberimu keberanian untuk meminta menggeledah tubuh kami?" Lei Tianrui mencibir. "Lihat, aku benar, kalian telah menyembunyikan harta karun itu. Aku akan baik hati jika kalian mau membaginya dengan kami. Jika kalian ingin menyimpannya sendiri, jangan salahkan kami karena bersikap kejam." Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya, dan Zhao Qianpun beserta yang lainnya segera mengepung Qin Haodong dan Hu Xiaoxian, menunjukkan niat mereka untuk merampas harta karun itu darinya. Hu Xiaoxian berteriak dengan marah. "Jangan bertindak terlalu jauh,
Lei Tianrui, aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Qin Haodong berkata, Xiao Xian, sudah kubilang, dia orang yang tidak tahu terima kasih, seharusnya kita biarkan saja mereka sendiri sekarang. Lei Tianrui berkata, simpan kata-katamu, kalian tidak punya niat baik terhadap kami sejak awal, kalau tidak, kalian tidak akan meninggalkan kami di Phantom Magic Field dan melarikan diri, kalian hanya ingin mendapatkan harta karun itu untuk diri kalian sendiri. Lemparkan tasmu ke sini, aku akan mengampunimu demi menyelamatkan hidupku, atau, kau harus mati di sini hari ini. Qin Haodong mencibir dingin. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu, kamu hanya menyalahkan orang lain sementara kamu tidak melakukan apapun untuk kebaikan. Hu Xiaoxian berkata, jangan buang-buang katamu pada bajingan-bajingan tak tahu malu ini, ayo pergi, Haodong. Sambil berkata demikian, dia memegang tangan Qin Haodong dan berusaha pergi. Berhenti di situ, Hu Xiaoxian, jangan berpikir bahwa kau bisa melakukan sesuka hatimu karena kau berada di level kedua kekuatan tersembunyi, dengan saudara-saudaraku di sini, kita bisa mengalahkannya dengan tangan kosong. Lei Tianrui kemudian berkata kepada Zhao Qiankun dan yang lainnya, mari kita kalahkan mereka bersama-sama, dan kita semua akan mendapatkan bagian yang sama dari harta karun itu. Meski suaranya keras dan penuh percaya diri, dia menghindari Hu Xiaoxian dan menyerang Qin Haodong. Satu tangannya menyerang wajah Qin Haodong, sedangkan tangan lainnya meraih ransel Qin Haodong. Dia mengira Qin Haodong tidak sekuat Hu Xiaoxian, jadi dia memilih Qin Haodong, yang lebih lemah di matanya, untuk menyerang. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Haodong berada di level kelima kekuatan tersembunyi dan telah berlatih metode kultivasi dan menjadi ahli nomor satu di antara mereka yang selevel dengannya. Tentu saja, Lei Tianrui membuat dirinya sendiri dalam masalah. Qin Haodong memegang tang-tang dengan satu tangannya, lalu menebas wajah Lei Tianrui dengan tangan lainnya. Pukulan itu sederhana, cepat, dan kuat, yang membuat Lei Tianrui terpental karena kekuatan itu. Sebelum dia sempat menyadari apa yang sedang terjadi, Lei Tianrui menghantam dinding gua. Pukulan yang diterimanya tadi jauh lebih berat daripada yang diterimanya dari Hu Xiaoxian, wajahnya yang terluka membengkak dan giginya berserakan di tanah. Kapan kau menjadi begitu kuat? Lei Tianrui berjuang untuk bangkit dan menatap Qin Haodong dengan ngeri. Dari pukulan itu, dia bisa tahu bahwa Qin Haodong setidaknya berada di atas level ketiga kekuatan tersembunyi dan jauh lebih kuat daripada Hu Xiaoxian. Namun, hal ini juga membuatnya semakin yakin bahwa Qin Haodong pasti telah memperoleh beberapa harta karun, jika tidak, Qin Haodong tidak akan meningkatkan kultivasinya secepat itu. Zhao Qiankun, Dong Xihai dan yang lainnya awalnya ingin mengambil harta karun itu bersama-sama, namun sebelum mereka mengambil tindakan, mereka melihat Lei Tianrui telah dipukuli dengan parah, membuat mereka ketakutan dan tidak berani bergerak. Qin Haodong melirik sekelilingnya dengan tatapan dingin dan berkata dengan nada mengancam, aku tidak peduli apakah kamu dari paviliun Xuanyuan atau bukan, aku akan membunuhmu jika kamu berani membuat masalah untukku. Lei Tianrui dan saudara-saudaranya menggigil ketakutan di bawah tatapan tajam Qin Haodong. Meskipun mereka tidak mau menyerah, kekuasaan menentukan segalanya. Jelas bahwa Qin Haodong akan mengalahkan mereka dengan satu tangan, jadi, mereka menyerah dalam diam. Ayo pergi. Sambil memegang tang-tang dan menggandeng tangan Hu Xiaoxian, Qin Haodong berjalan menuju pintu keluar gua. Melihat mereka pergi, Lei Tianrui dan saudaranya juga tidak tinggal di sana sehingga mereka mengikuti ketiganya keluar. Bab 225 hanya kentut. Lebih dari 20 ninja Jepang telah memblokir pintu masuk gua. Pemimpin mereka adalah samurai Jepang bernama Yamamoto Kusakara. Seorang ninja muda bertanya dengan hormat, Tuan Jonin, kami telah menunggu selama 5 hari, mungkinkah orang-orang Huaxia yang licik itu telah meninggal di sana? Yamamoto Kusakara menjawab, menurutku tidak, mereka punya kekuatan besar dan itulah sebabnya kami dibawa ke sini, orang-orang seperti mereka tidak akan mati dengan mudah. Mungkinkah mereka menyelinap keluar dari gua setelah mendapatkan harta karun itu? Yamamoto Kusakara berkata, itu bahkan lebih tidak mungkin, para pembudidaya kuno di Huaxia sangat kuat, mereka tidak membangun jalan keluar lain untuk mundur kecuali pintu masuk gua, Anda tidak perlu khawatir apakah mereka sudah menyelinap pergi. Tetapi mereka sudah berada di sana selama lebih dari 5 hari, tetapi tampaknya tidak terjadi apa-apa, apakah itu tampak normal bagi Anda? Ya, benar orang Huaxia membangun gua yang sangat rumit, yang berisi berbagai macam formasi dan mekanisme pertahanan, seseorang yang menyusup tanpa mengetahui hal ini pasti akan mati, mereka mungkin mencoba menghancurkan formasi, atau terjebak di suatu tempat singkatnya, jangan khawatir, cepat atau lambat mereka akan keluar. Yamamoto Kusakara tampak bangga saat mengatakan itu, itulah sebabnya kami menarik orang-orang dari paviliun Xuanyuan ke sini, untuk memimpin. Kami akan terluka jika kami masuk langsung ke sana, dan kemudian kami tidak akan simen sekarang.
Begitulah cara kami dapat meminimalkan kerugian dan sekaligus mendapatkan harta karun. Orang-orang Huaxia tidak pernah membayangkan bahwa mereka melakukan semua ini untuk kami. Para samurai Jepang, seperti pepatah lama di Huaxia, ini disebut duduk diam dan nikmati hasil kerja orang lain. Anda benar-benar seorang pria dengan bakat langka dan strategi yang berani. Ninja muda itu jelas tahu bahwa atasannya ini cukup sok, jadi dia tidak sabar untuk menyanjungnya. Pada saat yang sama, seorang ninja lain yang telah mengawasi di pintu masuk berlari dan melaporkan, "Yang mulia, kami mendengar sesuatu terjadi di dalam gua." Hebat, akhirnya, mereka keluar. Yamamoto Kusakara berkata dengan penuh semangat, "Semuanya, jaga pos kalian, jangan biarkan orang-orang Huaxia ini lolos, semua harta mereka akan menjadi milik kita." Ketika Qin Haodong dan yang lainnya keluar dari gua, mereka melihat orang-orang Jepang memenuhi pintu masuk. Semua ekspresi orang berubah, termasuk Hu Xiaoxian. Mereka telah bertemu banyak orang Jepang sebagai anggota departemen khusus, dan mereka segera menyadari bahwa mereka adalah ninja paling kuat di Jepang. Mereka tahu mengapa orang-orang itu ada di sana. Rupanya, mereka ingin menikmati hasil kerja orang lain. Petik 2. Namun, Qin Haodong tampaknya tidak mempermasalahkannya sama sekali. Dia memeriksa Yamamoto Kusakara dan berkata dengan nada menyindir, "Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu di sini untuk menyambut kami?" Seorang ninja muda maju dan berteriak, "Dasar orang Huaxia bodoh, sebentar lagi kalian akan mati." Yamamoto Kusakara melambaikan tangannya untuk membuat ninja muda itu mundur, lalu berkata dengan bangga, "Perkenalkan diri saya Yamamoto Kusakara, seorang jonin dari Jepang, kami sudah lama menunggu Anda di sini." Yamamoto Kusakara, dia Yamamoto Kusakara. Lei Tianrui dan yang lainnya gemetar. Mereka telah melakukan cukup banyak penelitian untuk mengetahui lebih banyak tentang musuh mereka. Yamamoto Kusakara adalah salah satunya. Ia tidak berada di daftar teratas orang-orang kuat di Jepang, tetapi ia telah mencapai level ketiga kekuatan tersembunyi. Adapun mereka, Lei Tianrui berada di level pertama kekuatan tersembunyi. Hu Xiaoxian lebih kuat darinya, tetapi dia tidak lebih tinggi dari level kedua. Qin Haodong mungkin setara dengan lelaki tua itu, tetapi ada begitu banyak cunin yang mengancam yang mengawasi mereka, mereka semua telah mencapai level ke-9 kekuatan terbuka. Situasinya menjadi buruk bagi mereka. Yamamoto Kusakara tampak semakin bangga saat melihat perubahan ekspresi mereka. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kalian pasti sudah mendengar tentangku, kalau begitu, mengapa kalian tidak menyerahkan harta karun itu kepada kami? Mungkin aku akan mengampuni kalian jika aku senang. Aku akan menahan orang tua itu untukmu, kau pergilah dan bawa Xiaoxian dan harta karunnya, ingat, harta karun Huaxia tidak akan pernah jatuh ke tangan Jepang." Setelah Lei Tianrui berkata demikian, dia membawa rekan-rekannya dan melangkah menuju Yamamoto Kusakara. Qin Haodong terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang egois dan tidak tahu berterima kasih itu memiliki sisi patriotik dan jujur. Dia tidak akan pernah percaya bahwa pria itu akan mengorbankan dirinya saat menghadapi Jepang. Pada saat yang sama, Lei Tianrui berteriak, "Yamamoto Kusakara, mengapa kamu datang ke Huaxia dengan begitu bebas dan mudah?" Bebas dan mudah. Yamamoto Kusakara tersenyum angkuh, lalu berkata, "Sama sekali tidak bebas dan tidak mudah, kami sudah merencanakannya sejak lama, atau bagaimana Departemen Intelijen Huaxia bisa mendapatkan peta itu karena kami sengaja memberikannya kepadamu." "Apa, kau memberi mereka peta itu?" Lei Tianrui sangat terkejut. Meskipun Qin Haodong sudah menduga hal itu akan terjadi setelah bertemu dengan 5 iblis, tetapi tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Jepang mendukung mereka. "Tentu saja, kertas yang kau pegang adalah salinan, dan sekarang aku punya yang asli." Yamamoto Kusakara berkata dan tampak yakin akan menang. Dia tidak memulai pertarungan, tetapi malah mengeluarkan selembar peta kulit domba tua. Lalu dia bertanya, "Lihat, ini peta yang kudapatkan." Qin Haodong melirik peta kulit domba di tangan Yamamoto Kusakara. Peta itu tampak tua, tetapi usianya paling lama 1 hingga 200 tahun, yang tidak tepat pada saat Situ Zaixing meninggal. Itu mungkin berasal dari seorang kultivator yang menyusup atau seorang petualang, yang masuk setelah kematian Situ Zaixing. Dia membuat peta tersebut karena dia telah terhalang oleh formasi, dan secara kebetulan, peta tersebut telah dipindahkan ke Jepang. Yamamoto Kusakara melanjutkan, "Pernahkah terlintas di benakmu mengapa orang Jepang memberimu peta setelah mereka mendapatkannya?" Alasannya sederhana, aku sudah mencoba beberapa kali tetapi gagal menembus formasi di pintu masuk. Formasi yang dibuat oleh orang-orang Huaxia hanya bisa ditembus oleh orang-orang Huaxia, jadi aku memikirkannya, dan membuat trik untuk menarikmu bekerja untukku di sini. Kami telah mengikutimu sepanjang perjalananmu ke sini, sementara kau tidak menyadarinya, seperti pepatah lama Huaxia, kau adalah belalang yang mengintai jangkrik, tanpa memperhatikan burung oriole di belakang. Dia tertawa terbahak-bahak setelah mengatakan hal itu, dia tampak sangat puas dengan apa yang telah dilakukannya.
Lei Tianrui berkata, saya rasa kalian belum tahu siapa yang belalang sembah dan siapa yang burung oriole. Huaxia adalah tempat kami, dan kalian tidak boleh membuat kekacauan di sana. Yamamoto Kusakara berkata, saya punya kutipan lain dari Huaxia, yaitu, orang bijak tunduk pada takdir. Dapatkah Anda katakan bahwa Anda telah dikepung sekarang, Anda tidak sebanding dengan kami dalam hal kekuatan. Dengarkan aku, kau telah menyelesaikan misimu, sekarang serahkan harta karun itu kepada kami, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Lei Tianrui berkata, Yamamoto Kusakara, kau telah tertipu, peta itu palsu, gua itu memang milik seorang kultivator, tetapi sekarang tidak ada apa-apa di dalamnya, tidak ada harta karun seperti yang kau duga. Apakah kau menganggapku bodoh? Ekspresi wajah Yamamoto Kusakara berubah drastis setelah tertawa terbahak-bahak. Ia berkata dengan galak, serahkan harta karun itu padaku sekarang dan aku akan mengampuni nyawamu, atau kita harus mencarinya di tubuhmu yang sudah mati. Lei Tianrui berteriak. Hentikan omong kosong itu, aku ada di depanmu, bunuh saja aku jika kau bisa. Dia menghunus pedang panjangnya dan berbalik, dia berbisik kepada Qin Haodong dan Hu Xiaoxian, aku akan menghentikan orang Jepang tua itu, kalian pergi sekarang. Dia mengayunkan pedangnya dan bergegas ke Yamamoto Kusakara. Pada saat yang sama, Zhao Qiankun, Xie Zidan dan yang lainnya meraung dan melompat untuk menghadapi para ninja Jepang itu. Yamamoto Kusakara menghunus pedangnya dan tertawa. Ia berkata, dasar orang Huaxia bodoh, kadang-kadang tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa, kekuatan lebih penting daripada apapun. Pergilah ke neraka. Setelah Lei memarahi, pedang di tangannya membuat sayatan tajam dan anggun, mengarah ke tenggorokan Yamamoto Kusakara. Dasar orang Asia Timur yang sakit, hanya itu yang kau punya. Pedang Yamamoto Kusakara terpotong. Serangannya lebih dahsyat dan kuat daripada serangan Lei Tianrui. Saat kedua pedang beradu, pedang Lei Tianrui telah terpotong dari tengah. Orang Huaxia, kau bukan tandinganku. Saat Lei Tianrui ragu-ragu, Yamamoto Kusakara melompat dan menendang perutnya dengan keras. Akibatnya, Lei Tianrui terlempar ke belakang. Tendangan itu sangat keras dan Lei Tianrui berguling beberapa kali di udara. Sebelum ia jatuh terguling-guling ke tanah, sebuah tangan besar terjulur dan mencengkeram pinggangnya. Kemudian ia terjatuh dengan lembut ke tanah. Lei Tianrui mendongak dan melihat pria itu. Dia adalah Qin Haodong. Dia bertanya dengan marah, mengapa kamu masih di sini? Pria itu menyebalkan. Qin Haodong berkata, mengapa kita harus pergi? Mereka hanya beberapa ninja Jepang, mereka ada di tempat kita, di negara kita, merekalah yang seharusnya pergi. Saat mereka berbicara, Zhao Qiankun dan yang lainnya juga telah dikalahkan. Mereka semua terluka. Orang-orang di level ke-9 kekuatan terbuka itu hampir tidak dapat mengalahkan Chunin 1 lawan 1, dan mereka pasti akan kalah jika berhadapan dengan 2 Chunin sekaligus. Belum lagi jumlah ninja sekarang 4 atau 5 kali lebih banyak dari mereka. Melihat kemenangannya, Yamamoto Kusakara tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimana bisa, kalian semua lemah sekali, serahkan harta karun itu kepadaku sekarang, kalian tidak pantas mendapatkan barang bagus itu. Tepat saat dia tertawa gembira, dia mendengar suara keperakan berkata, Papa, orang itu sangat jelek, dia tampak menjijikkan. Wajah Yamamoto Kusakara berubah. Dia menatap Qin Haodong dan putrinya, lalu bertanya dengan marah, apa yang baru saja kau katakan, gadis kecil? Apa kau tidak mendengarku, putriku mengatakan bahwa kau jelek. Qin Haodong melangkah maju dan berkata kepada Yamamoto dengan nada sarkastis, kau mungkin telah mencuri budaya kami, tetapi kau tidak mempelajarinya dengan baik, bagaimana mungkin orang tuamu memberimu nama yang konyol seperti itu? Apakah kamu tahu apa arti, Kusakara, dalam bahasa Huaxia kami, itu tidak berarti apa-apa, sama sekali tidak berarti, seperti tidak berbobot, singkatnya, itu seperti kentut. Wah, kamu sudah muak hidup. Yamamoto Kusakara meraung dan mengangkat pedang samurai di tangannya, namun, sebelum dia bisa menebas, dia mendengar Qin Haodong berkata dengan dingin, berhentilah berteriak, kamu sangat menyebalkan. Tak lama kemudian Qin Haodong menamparkan wajah Yamamoto Kusakara dengan keras. Ia masih mempertahankan postur menebas sambil terbang mundur. Ia bahkan telah menjatuhkan 4 atau 5 ninja lainnya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Lei Tianrui dan teman-temannya semua tercengang. Mereka baru saja mengetahui betapa kuatnya ninja-ninja itu sendiri, tetapi mereka seperti anak-anak ketika ditampar oleh Qin Haodong. Dia menamparkan mereka dengan satu tangan, karena tangan lainnya sedang menggendong putrinya. Yamamoto Kusakara bangkit dari tanah dan tidak percaya dengan semua yang telah terjadi. Jonin yang sombong itu ditampar di wajahnya oleh seorang pemuda dari Huaxia, dia tidak mungkin bisa menahannya. Dia mengangkat pedangnya dan berteriak dengan marah, dasar orang Huaxia, aku akan binasa bersama kalian. Saya pikir Anda baru saja mengatakan tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa, yang lebih penting adalah kekuatan. Qin Haodong menghindari tebasan Yamamoto Kusakara, ia mengangkat kakinya dan menendang perutnya.
Tendangan itu hampir mengenai tempat yang sama dengan tempat Yamamoto baru saja menendang Lei Tianrui. Yamamoto tertendang sejauh 10 meter lagi. Mohon dukungan sub omom ante-ante sekalian agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat sub back, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.